잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Febria Rahmarifa, NIM 236050 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 2023B. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang tentang video yang saya simak. Saya mengambil tema pendidikan. Nah, judul dari video yang saya simak adalah mendedikasikan hidup untuk pendidikan Indonesia dari Mbak Najala Shihab. Judul video yang saya simak adalah mendedikasikan hidup untuk pendidikan Indonesia. Dari video yang saya simak, Mbak Najala Shihab atau yang biasa dikenal dengan nama panggung Mbak Ella, waktu terjadi pandemi terutama di bidang pendidikan tuh betul-betul momentum yang memiliki banyak perubahan. Jadi kayak gini, banyak banget advokasi, banyak banget transformasi yang sebetulnya perlu kita kerjain bukan cuma gara-gara pandemi. Yang seharusnya itu emang udah dari 50 tahun yang lalu, harusnya itu terjadi, malah dengan pandemi ini banyak banget keinginan orang untuk berubah. Jumlah pelatihan guru yang awalnya sedikit, justru di masa pandemi ini tuh meningkat banget. Makin banyak guru, bahkan yang sebelum terjadi pandemi pun ngerasanya kayak udah punya pengalaman ngajar yang baik, udah biasa ngajar dengan cara ini itu, sekarang tiba-tiba semuanya menjadi zero experience, atau semuanya itu kayak mulai lagi dari awal dan perlu nemuin cara-cara baru untuk beliau atau guru menemukan sebuah hikmah di pembelajaran pada masa pandemi itu, dan bisa membuat keinginan belajar murid semakin besar dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan murid itu semakin besar juga. Nah, karena muridnya juga berubah dan kebutuhannya bukan cuma soal nilai, bukan cuma soal akademik, jadi harus didukung dengan cara psikologis. Dan itu tuh kayak ada alarm yang kenceng banget di guru, di orang tua, dan di lingkungan sekitar anak itu tadi. Saat Mbak Najala atau Mbak Ella ditanya soal momen gimana akan ngebantuin pendidikan di Indonesia, beliau menjawab, dari beliau kelas 2 sekolah dasar atau kelas 2 SD, beliau udah tahu akan ngerjain ini bahkan dari sebelumnya. Saat beliau ditanya ya oleh guru lah pada saat upacara bendera, pada saat itu beliau masih kelas 1 SD. Apa cita-cita beliau? Beliau langsung menjawab, aku mau jadi pramugari. Nah, pada saat beliau ditanya begitu, beliau baru saja pulang dari luar negeri. Nah, tanpa pikir panjang, beliau langsung aja menjawab, aku mau jadi pramugari. Nah, Mbak Najala juga berpendapat, pendidikan itu tuh dulunya banyak banget kan masalah negara. Jadi kalau ngelihat pendidikan tuh bukan cuma kalau kamu tidak mendapatkan pendidikan yang baik, maka kamu nggak akan punya kompetensi untuk menghadapi tantangan apapun di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, di masa depan itu bedanya luar biasa sama masa sekarang. Jadi harus ada bayangan nih untuk pendidikan kamu di masa depan nanti. Nah, harus juga disiapin mulai dari sekarang. Buat negara ini, pendidikan tuh yang akan menentukan maju atau tidaknya kalian. Jadi sekarang itu banyak banget murid atau mahasiswa yang rasanya menghabiskan waktu sekian lama belajar ini itu untuk sesuatu yang nggak ada gunanya. Nah, prosesnya juga tidak menyenangkan kan. Padahal generasi Z yang sekarang ini tuh mereka mempunyai banyak kemampuan, banyak juga yang ngerasa bahwa pendidikan tuh mencetak tipe orang tertentu. Jadi harus ada standar, semua orang harus mencapai standar itu tanpa mereka sadari bahwa benih yang mereka bawa itu berbeda-beda. Jadi kalau kamu menyimpang dikit dari standar yang baik itu kayak kamu nggak include nih dalam sistem pendidikan. Jadi yang berkaitan dengan integrasi digital itu
karena mereka merasa teknologi itu sebenarnya solusi yang tepat untuk melakukan banyak hal. Ketika Mbak Najela ditanya tentang seberapa penting peran orang tua terhadap pendidikan anaknya, beliau menjawab, penting banget karena orang tua itu figur konstan kan. Jadi di pendidikan anaknya tuh penting. Nah, beliau juga menjelaskan tentang penelitian yang melihat faktor yang menentukan kesuksesan anak itu apa sih, dan jawaban dari penelitiannya yaitu itu harapan orang tua pada anaknya, dan ini orang tuanya nggak harus pengusaha, nggak harus S3 di mana, bahkan petani di area kecil yang susah tapi punya harapan yang tinggi ke anaknya, dan dia percaya, dia mengatakan kepada anaknya, kamu itu bisa loh, kamu itu sebenarnya memiliki kemampuan lebih loh. Nah, itu salah satu predikator utama kesuksesan anak, terlepas dia sekolah di mana, dia menempuh pendidikan di mana, dia kuliah di mana, dia gurunya siapa. Dan yang membuat beliau melihat pendidikan keluarga itu penting banget, sesederhana mengenalkan daun itu warnanya hijau, diajak jalan-jalan ke pasar dan ditunjukin ini itu apa, dan cara pakai sendal yang baik itu gimana, itu tuh udah efeknya ke kosakata yang didengar oleh anak. Nah, efeknya itu langsung ke pemahaman baca si anak. Nah, hasil tesnya ini tuh sebetulnya kurang digarap oleh orang tua, karena orang tua itu banyak omong soal pendidikan. Itu sama dengan persekolahan, padahal pendidikan di rumah atau di keluarga itu, apa yang dilakukan anak sehari-hari itu faktornya jauh lebih besar. Mbak Ella juga dikasih pertanyaan nih, ketika Mbak Ella ditanya beliau itu ibu yang seperti apa di mata anak-anak, bawelkah, protektifkah, beliau langsung menjawab, beliau sih tidak terlalu overprotektif ya, beliau itu cenderung mungkin beliau gampang percaya, bukan cuma ke anak-anak saja, jadi beliau yakin bahwa mereka bisa. Jadi beliau tuh bukan ibu yang terlalu khawatir tentang banyak hal, jadi ya kasih kesempatan ke anaknya untuk eksplor lah. Beliau juga banyak omong, itu sih pasti ya, semua ibu di dunia pasti banyak omongnya, banyak cerita juga, jadi kayak full conversation, ngebahas banyak hal. Nah, beliau juga waktu ditanya kalau parenting orang tua beliau itu kayak gimana, beliau menjawab, Abi sama mamahnya Mbak Ella itu sangat terbuka sama beliau, sama anak-anaknya lah terutama. Ingat waktu kecil tuh orang kayak suka sok sendiri, nggak punya duit, mobil mogok. Pas awal-awal punya mobil tuh kayak sebulan nggak bisa benerin mobil karena uangnya nggak cukup. Karena ayahnya Mbak Ella itu pegawai negeri. Jadi pas beliau kelas 3 SD, beliau udah ngebahas pengeluaran keuangan keluarga sama orang tuanya. Kita tuh udah diajarin bagaikan orang yang udah dewasa. Beliau ngerasa dikasih kepercayaan, dikasih kesempatan yang ngaruh banget buat kita lebih percaya diri. Dan ini yang mudah-mudahan sampai titik ini beliau udah coba praktekin ke anak-anaknya beliau. Gak semua perempuan itu ngedukung perempuan lain. Jadi kayak oke, kalau perempuan setara itu bukan berarti lelaki kalah. Kita di dalam lingkungan perempuan sendiri, jadi kayak banyak banget yang mungkin, karena kalau analisa beliau di situ merasa limited space buat perempuan, jadi kayak lebih dikompetitifkan. Jadi kalau beliau nggak dapat atau mereka nggak dapat, sebaiknya ini juga nggak dapat, atau biarlah dikasih ke orang lain saja. Karena attitude yang seperti itu sebenarnya menurut beliau jadi kayak penting banget. Nah, kalau kita ngomong soal kesetaraan gender, soal bagaimana perempuan ngedukung perempuan lain, dimulainya tuh dari kecil banget. Secara nggak sadar, mungkin pertemanan di sekolah itu kayak yang geng-gengan,
kalau sekarang disebut circle, itu sebagainya itu kultur yang kita tumbuhin sendiri ke anak perempuan yang masih kecil. Ini juga cara ngerubahnya tuh lewat pendidikan yang baik tentunya. Tapi sebetulnya perempuan itu peran gandanya banyak banget. Kamu harus sukses di sekolah, kamu harus sukses di rumah, kamu harus sukses di kantor, dan harus jadi menantu yang baik. Kayak harus bener-bener semuanya. Dan perempuan itu harus punya skill multi peran. 다른 게 또 만나요